Arini adalah gambaran keindahan alam itu sendiri, rambutnya sehitam malam tanpa bintang, matanya coklat jernih seperti air danau di pagi hari, dan senyumnya yang tipis, selalu memancarkan ketenangan. Ia seorang fotografer muda, berbakat, dan penuh semangat petualangan. Proyek terbarunya membawanya jauh ke pedalaman hutan tropis Kalimantan, sebuah surga hijau yang belum banyak terjamah. Tujuannya adalah mendokumentasikan keanekaragaman hayati yang menakjubkan, merekam setiap detail kehidupan liar, dari burung enggan yang agung hingga anggrek hutan yang langka. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk Arini. Sebelumnya mari kita tulis sholawat di kolom komentar, agar kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak bintang, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, agar Anda bisa mendapatkan kisah-kisah terbaru lainnya. Bintang hari itu, udara terasa lembab dan berat, pertanda akan datangnya hujan. Arini, yang sedang memotret sekumpulan monyet bekantan di tepi sungai, sedikit menjauh dari rombongan yang dipimpin oleh pemandu lokal, Pak Kasno. Ia terlalu asyik dengan bidikannya, fokus pada ekspresi lucu monyet-monyet itu. Perutnya yang membesar, sudah memasuki bulan ke-9, sesekali terasa nyari, namun ia mengabaikannya, menganggapnya sebagai kelelahan biasa. Ia selalu percaya diri dengan staminanya, bahkan di masa kehamilannya ini. Suami Arini, Rio, sebenarnya sudah melarang keras Arini untuk pergi. Namun Arini yang keras kepala bersikeras. Ia merasa kuat, dan ini adalah kesempatan langka yang tak bisa ia lewatkan. Rio akhirnya pasrah, dengan syarat Arini harus selalu berhati-hati dan rutin memberinya kabar. Bintang. Tiba-tiba, suara gemuruh memenuhi hutan. Hujan turun begitu lebat, mengubah jalur setapak menjadi lumpur licin. Dalam sekejap mata, Arini panik. Dia berteriak memanggil Pak Kasno dan timnya, namun suaranya tenggelam dalam deru hujan dan angin. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Ia mencoba berlari kembali ke arah rombongan, namun kakinya terpeleset ke kamera mahalnya, terlepas dari genggaman, dan jatuh ke lumpur. Ia tersungkur, merasakan nyeri tajam di perutnya, bukan nyeri biasa. Ini adalah kontraksi. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemas, ketakutan mulai merayapi hatinya. Ia sendirian. Hujan semakin deras, membasahi sekujur tubuhnya, menembus gaun tipis yang ia kenakan, dingin menusuk tulang. Ia melihat sekeliling, namun yang ada hanyalah pepohonan raksasa dan kegelapan yang mulai menyelimuti hutan. Matahari mulai terbenam, cahayanya meredup, digantikan oleh awan kelabu tebal. Arini tahu, ia telah tersesat. Bintang air mata membasahi pipinya, bercampur dengan air hujan. Ia merogoh tas pinggangnya, berharap menemukan ponsel, namun tas itu kosong, pasti terjatuh saat ia tersungkur tadi. Panik yang lebih besar menyergap. Ia benar-benar sendirian, tanpa alat komunikasi, tanpa arah, dan dengan perut yang terus-menerus terasa sakit. Kontraksi itu datang lagi, lebih kuat dari sebelumnya, membuat Arini meringis. Ia mencoba mengatur napas, mengingat kembali semua pelajaran persiapan melahirkan yang pernah ia ikuti bersama Rio. Bernapaslah dengan tenang, Arini, fokus, jangan panik. Bisiknya pada diri sendiri, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Namun, di tengah hutan yang asing ini, di mana suara-suara aneh mulai terdengar di kejauhan, ketenangan adalah sesuatu yang sangat sulit didapat. Arini tahu, malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Bintang malam tiba sepenuhnya, membawa serta kegelapan pekat yang menelan segala. Suara-suara hutan yang semula samar kini terdengar lebih jelas dan menakutkan. Gemerisik daun, gesekan ranting, suara serangga malam yang mendengung, dan terkadang lolongan anjing hutan atau suara burung hantu yang menyeramkan. Arini meringkuk di bawah sebatang pohon beringin tua yang besar, akarnya menjalar kemana-mana, membentuk semacam ceruk. Ia berusaha melindungi perutnya yang membesar dari dingin dan serangga. Daun tipisnya sudah basah kuyup dan kotor, menempel di tubuhnya yang menggigil. Ia mencoba menggosokkan lengannya, berharap bisa menghasilkan sedikit kehangatan. Kontraksi datang dan pergi secara beraturai, semakin sering dan semakin menyakitkan. Arini memejamkan mata, menggigit bibirnya erat-erat untuk menahan erangan. Ia teringat Rio, suaminya, wajahnya yang cemas, pesannya untuk berhati-hati. Penyesalan menyelimuti hatinya. Seharusnya ia mendengarkan Rio, seharusnya ia tidak keras kepala. Tapi sekarang, ia harus menghadapi ini sendirian. Ia mencoba mencari cara untuk membuat dirinya senyaman mungkin. Ia mengumpulkan beberapa daun kering dan ranting kecil untuk dijadikan alas duduk. Dengan sisa tenaga yang ada,
Ia berusaha membersihkan sedikit area di sekitarnya. Air ketubannya mungkin akan pecah sebentar lagi, dan ia harus siap. Ia tahu ia butuh tempat yang bersih dan aman untuk melahirkan. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Rasa sakit yang tajam menjalar dari punggung bawah hingga perutnya. Arini mengepalkan tangan, kuku-kukunya menusuk telapak tangannya. Ia mencoba mengatur napasnya sesuai instruksi yang ia ingat. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, hembuskan perlahan melalui mulut. Ia berulang kali melakukan itu, mencoba fokus pada pernapasan daripada rasa sakit yang menusuk. Dalam kegelapan, ia melihat cahaya kunang-kunang yang sesekali berkedip, seolah menjadi satu-satunya harapan kecil di tengah ketidakpastian. Bintang ia memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya, saudara perempuannya, dan tentu saja Rio. Ia mencoba memvisualisasikan senyum mereka, suara tawa mereka. Itu memberinya sedikit kekuatan. Aku tidak boleh menyerah, bisiknya. Suaranya serak. Bayiku membutuhkan aku. Bintang tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat yang tak tertahankan. Air ketuban pecah, membasahi gaunnya. Ini dia, waktu melahirkan sudah tiba. Arini menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya. Dia harus kuat, demi putrinya. Ia mengatur posisi, berpegangan pada akar pohon di depannya. Dalam kesunyian malam, yang hanya dipecahkan oleh suara-suara alam, Arini mulai berjuang. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mendorong dengan sekuat tenaga, mengikuti insting alaminya. Rasa sakitnya luar biasa, tak terlukiskan. Namun ia tahu ini adalah bagian dari proses. Ia harus terus mendorong, waktu seolah berhenti. Ia merasa seperti berjuang selamanya. Rasa putus asa sempat menyelinap, namun kemudian ia teringat tujuan utamanya. Ia harus melahirkan bayi ini dengan selamat. Ia memejamkan mata, memohon kekuatan dari alam semesta. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu bergerak keluar. Dengan dorongan terakhir yang menguras seluruh tenaganya, tangisan nyaring seorang bayi memecah keheningan hutan. Tangisan itu, meskipun lemah, adalah suara terindah yang pernah Arini dengar dalam hidupnya. Ia membuka mata, melihat siluet kecil yang menggeliat di antara kakinya, putrinya. Bintang tangisan bayi itu adalah melodi paling indah yang pernah membelai telinga Arini. Dengan tangan gemetar, ia meraih tubuh mungil itu, mendekapnya erat. Ia tidak bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan, hanya merasakan kehangatan kulit bayi yang baru lahir, bau amis darah, dan napas lembut di dadanya. Air mata Arini mengalir deras, bercampur dengan sisa-sisa hujan dan keringat. Ini adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang tak terkira. Ia telah berhasil. Sendirian, di tengah belantara yang dingin dan menakutkan, ia telah melahirkan putrinya. Ia mencoba mengingat pelajaran lain yang ia dapatkan, memotong tali pusar. Dengan mata meraba-raba dalam kegelapan, ia merogoh tas kecil yang masih terselampir di pinggangnya, dan menemukan sebuah jepit rambut yang tajam. Dengan hati-hati, tangannya bergetar. Ia memotong tali pusar dan mengikatnya erat-erat dengan sehelai kain yang ia robek dari gaunnya. Perasaannya campur aduk, nyali, namun juga penuh determinasi. Setelah itu, ia membersihkan bayinya sebisa mungkin dengan air dari tetesan embun pada daun-daun lebar di sekitarnya. Ia mendekap bayinya erat-erat, membiarkannya mencari kehangatan dari tubuhnya. Bayi itu, entah bagaimana, tampak tenang. Ia menemukan payudara Arini dan mulai menyusu dengan lahap. Rasa sakit pasca melahirkan masih terasa, namun seolah terlupakan oleh keajaiban yang ada di pelukannya. Ini adalah momen paling intim dan sakral dalam hidupnya. Malam itu, di bawah rembulan yang sesekali mengintip di antara celah awan, Arini dan bayinya terlelap dalam pelukan. Arini merasakan kehangatan yang luar biasa, bukan hanya dari tubuh bayinya, tetapi juga dari ikatan tak terputus yang baru saja terbentuk. Ia menamai putrinya Maya, yang berarti ilusi atau keajaiban dalam beberapa bahasa. Karena kelahirannya terasa seperti sebuah keajaiban di tengah ilusi bahaya. Bintang ketika fajar menyingsing, Arini terbangun. Cahaya pagi yang lembut menyinari hutan, menyingkap keindahan yang sebelumnya tersembunyi dalam kegelapan. Ia memandang wajah mungil Maya, yang kini terlihat jelas. Kulitnya merah muda, bibirnya mungin, dan rambut tipisnya berwarna gelap. Maya terlihat begitu sempurna, begitu rapuh, namun juga begitu kuat. Ia adalah alasan baru bagi Arini untuk hidup, untuk berjuang. Meskipun tubuhnya masih terasa lemas dan sakit, Arini merasakan kekuatan baru yang membara dalam dirinya. Ia harus bertahan,
Ia harus keluar dari hutan ini, demi Maya, ia tahu ia tidak bisa berdiam diri, ia harus mencari jalan keluar. Bintang dengan tekad yang membara, Arini mulai mengamati sekeliling. Ia ingat pelajaran bertahan hidup dasar, ikuti aliran air pasti akan mengarah ke tempat yang berpenghuni. Ia melihat sungai kecil yang mengalir tidak jauh dari tempatnya beristirahat. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya pulih, ia memutuskan untuk mengikuti aliran sungai itu. Ia menggendong Maya erat-erat dengan sehelai kain panjang yang ia robek dari gaunnya, mengamankan bayinya di dadanya. Ia tidak punya persediaan makanan atau minuman, hanya beberapa buah beri hutan yang ia kenali, aman untuk dimakan, dan beberapa daun lebar yang bisa menampung air rimbun. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan, namun Arini siap menghadapi apapun. Perjalanan itu dimulai dengan langkah-langkah yang tertatih. Setiap jengkal tanah terasa berat bagi Arini, terutama dengan Maya dalam gendongan bekas. Luka melahirkan masih terasa perih, dan tubuhnya belum sepenuhnya pulih dari kelelahan. Namun, setiap kali ia memandang wajah damai Maya yang terlelap di dadanya, kekuatan baru seolah mengalir dalam dirinya. Ia harus kuat, ia harus berjuang. Demi kehidupan kecil ini, Bintang Arini berjalan mengikuti aliran sungai. Airnya jernih, mengalir pelan, dan sesekali membentuk genangan kecil. Ia menggunakan genangan itu untuk membasuh wajahnya dan minum sedikit, membasahi kerongkongannya yang kering. Ia juga menggunakan air itu untuk membersihkan Maya, meskipun hanya seadanya. Ia tahu kebersihan sangat penting untuk bayi yang baru lahir, dan ia melakukan yang terbaik dengan keterbatasan yang ada. Bintang hutan itu luas dan sunyi, hanya dipecahkan oleh suara-suara alam. Arini sesekali mendengar kicauan burung yang tak ia kenal, atau desiran daun yang digerakkan angin. Dia berhati-hati, terus-menerus mengamati sekeliling, khawatir akan hewan buas atau bahaya lain yang mungkin mengintai. Rasa lapar mulai melilit perutnya. Ia teringat akan beberapa buah beri yang pernah ia lihat tumbuh di dekat tempatnya melahirkan. Ia berbalik sebentar, mencari, dan berhasil menemukan beberapa buah beri hutan yang ia kenali aman untuk dimakan. Rasanya manis, sedikit masam, dan sangat menyegarkan. Ia juga menemukan beberapa tunas tumbuhan yang bisa ia makan. Meskipun rasanya pahit, ia berusaha memastikan ia mendapatkan cukup nutrisi untuk dirinya dan untuk Maya yang masih menyusu. Bintang malam kedua di hutan adalah ujian yang lebih berat. Arini mulai merasa demam, tubuhnya menggigil, dan kepalanya berdenyut. Ia khawatir akan dirinya sendiri. Namun lebih dari itu, ia khawatir akan Maya. Ia tidak boleh sakit. Siapa yang akan menjaga Maya jika ia tidak berdaya? Ia mencari tempat, berlindung di bawah cerukan batu besar, berharap bisa sedikit terlindung dari embun malam. Ia memeluk Maya erat-erat, berbagi setiap kalori kehangatan tubuhnya. Ia berdoa, memohon agar mereka bisa bertahan. Bintang saat demamnya memburuk, Arini mulai berhalusinasi. Ia melihat bayangan Rio melambai padanya dari kejauhan, mendengar suara ibunya memanggil namanya. Ia memaksakan dirinya untuk tetap sadar, untuk tidak menyerah pada kegelapan. Ia terus-menerus mengecek napas Maya, merasakan kehangatan tubuhnya yang mungil. Keberadaan Maya adalah jangkar baginya, menariknya kembali ke kenyataan. Pagi berikutnya, Arini merasa sedikit lebih baik, meskipun masih sangat lemah. Demamnya sedikit reda. Ia tahu ia harus terus bergerak. Setiap langkah adalah kemenangan. Ia melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai. Ia menyadari sungai itu semakin lebar. Pertanda baik. Mungkin ia semakin dekat dengan pemukiman. Harapan kembali membuncah di dadanya. Bintang ia melangkah perlahan, satu demi satu. Matanya nanar mencari tanda-tanda peradaban. Sepanjang perjalanan, ia berbicara pada Maya, menceritakan tentang Rio, tentang rumah mereka, tentang dunia di luar hutan ini. Ia berjanji akan membawa Maya keluar dari sini, apapun yang terjadi. Tekannya sekuat baja, meskipun tubuhnya rapuh. Ia adalah seorang ibu, dan ia akan melakukan segalanya untuk anaknya. Hari ketiga di hutan terasa tak berujung. Arini berjalan dengan sisa-sisa tenaga, langkahnya semakin lambat dan berat, kakinya lecet dan bengkak, gaunnya robek-robek, dan wajahnya pucat pasir. Maya, yang kini berusia beberapa hari, terlihat tenang dalam gendongannya, sesekali mengeluarkan suara kecil saat menyusu. Keberadaan Maya adalah satu-satunya yang membuatnya terus melangkah. Bintang Arini mulai putus asa. Apakah ia akan menemukan jalan keluar? Atau apakah ia dan Maya akan selamanya terjebak di rimba ini?
Pikiran-pikiran negatif mulai meracuni benaknya. Ia terhuyung, hampir terjatuh beberapa kali, namun ia memaksakan diri untuk berdiri tegak. Bintang saat ia sedang beristirahat sebentar di tepi sungai, ia tiba-tiba mendengar suara. Samar-samar, namun jelas, suara mesin. Jantung Arini berdebar kencang, ia mendengarkan lebih saksama dia. Itu adalah suara mesin, bukan suara alam, itu adalah suara manusia. Bintang dengan semangat baru yang entah datang dari mana. Arini memaksa dirinya untuk bangkit. Ia melangkah lebih cepat, mengikuti arah suara itu. Sungai itu kini mulai melebar dan arusnya sedikit lebih deras. Ia melihat beberapa botol plastik kosong tersangkut di pinggir sungai, tanda-tanda peradaban. Air mata kembali membasahi pipinya, kali ini air mata bahagia. Tidak jauh dari sana, melalui celah pepohonan, ia melihat gubuk kayu kecil. Asap tipis mengepul dari cerobongnya. Hati Arini melonjak, itu adalah pondok. Ia berhasil. Bintang dengan langkah terakhir, yang menguras seluruh tenaganya, ia berlari kecil menuju pondok itu. Sesampainya di sana, ia melihat seorang pria paruh baya sedang duduk di teras, memperbaiki jaring ikan. Pria itu mengangkat kepala, dan matanya melebar melihat sosok Arini yang lusuh, kurus, dan menggendong bayi mungil. Bintang tolong. Suara Arini serak. Hampir tak terdengar. Ia jatuh berlutut di depan pondok. Pria itu, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Pak Karim, langsung menghampirinya dengan ekspresi terkejut dan prihatin. Bintang, ya Tuhan, nak. Apa yang terjadi? Seru Pak Karim, membantu Arini berdiri. Ia melihat Maya yang terlelap dalam gendongan Arini, bayi ini. Bintang Arini tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk. Air matanya terus mengalir. Pak Karim, tanpa banyak bertanya, segera membimbing Arini masuk ke dalam pondoknya yang sederhana. Ia memberikan air minum dan sedikit makanan, lalu menyalakan api untuk menghangatkan Arini. Dan Maya, ia juga menghubungi tim SAR setempat melalui radio komunikasi. Dalam beberapa jam, tim SAR tiba, dipimpin oleh Pak Kasno yang wajahnya tampak sangat lega dan bersalah. Mereka telah mencari Arini selama berhari-hari tanpa henti kabar. Tentang Arini yang tersesat dan melahirkan di hutan telah menyebar luas dan menjadi perhatian nasional. Rio, yang sudah putus asa, langsung diterbangkan ke lokasi begitu kabar Arini ditemukan. Pertemuan Arini dan Rio adalah momen yang sangat mengharukan. Rio memeluk Arini dan Maya erat-erat, air mata membasahi pipinya. Ia tak henti-hentinya bersyukur atas keselamatan istri dan putrinya. Maya, yang selama ini hanya merasakan pelukan ibunya, kini juga merasakan hangatnya pelukan ayahnya. Arini dan Maya segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Meskipun lemah, keduanya dinyatakan sehat. Kisah mereka dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Arini, yang awalnya dikenal sebagai fotografer cantik, kini juga dikenal sebagai pahlawan. Seorang ibu yang luar biasa, yang mampu bertahan hidup di tengah kerasnya alam demi anaknya. Bintang kejadian ini mengubah hidup Arini secara drastis. Ia tidak lagi melihat alam hanya sebagai subjek foto, melainkan sebagai bagian dari dirinya yang telah mengujinya hingga batas kemampuannya, namun juga memberinya hadiah terindah. Seorang putri, ia memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk advokasi pelestarian alam dan pendidikan tentang bertahan hidup. Ia menulis buku tentang pengalamannya yang menjadi bestseller dan menginspirasi banyak wanita. Bintang Maya tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan sehat. Setiap ulang tahunnya, Arini dan Rio selalu menceritakan kembali kisah kelahirannya di hutan, sebuah cerita yang penuh perjuangan, keberanian, dan keajaiban. Maya adalah bukti hidup akan kekuatan seorang ibu dan keajaiban alam. Ia adalah keajaiban yang sesungguhnya. Bintang kisah Arini dan Maya menjadi legenda di kampung-kampung sekitar hutan Kalimantan. Cerita tentang gadis cantik yang tersesat dan melahirkan di tengah belantara itu selalu diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi pengingat akan ketabahan manusia di hadapan alam dan keajaiban kehidupan yang tak terduga. Arini mungkin telah tersesat, tapi di tengah belantara itu, ia menemukan dirinya yang sebenarnya. Seorang ibu yang kuat dan cinta yang tak terbatas